Kelompok 2. Di sini kita bakal ngejelasin apa itu koperasi simpan pinjam. Yuk kita tanya-tanya. Kak, pengertian koperasi itu apa sih? Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama. Nah, sekelompok orang itu yang akan menjadi anggotanya dari koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi juga berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang membutuhkan bantuan baik berupa barang ataupun pinjaman uang. Oh gitu ya Kak, makasih ya. Ya, sama-sama. Dah Kak. Kak, aku mau nanya dong, sumber dana koperasi itu dari mana aja sih? Jadi secara umum sumber dana koperasi itu ada dua, yaitu pertama dari anggota koperasi itu sendiri, yaitu berupa iuran pokok, iuran wajib, dan iuran sukarela. Kemudian kedua dari luar koperasi, seperti dari perbankan, dari lembaga pemerintahan, dan lembaga swasta. Kemudian apa sih keuntungan yang didapatkan dari koperasi itu? Oh iya, koperasi juga punya keuntungan loh. Keuntungannya yang pertama, peningkatan kesejahteraan anggota. Dua, peningkatan ekonomi. Ketiga, peningkatan partisipasi anggota. Keempat, kerjasama dan solidaritas. Keempat, menghindari eksploitasi. Keenam, mendapatkan akses dari pasar. Nah, dengan keuntungan tersebut bisa menjadi jembatan akses untuk kesejahteraan ekonomi para anggotanya loh. Wah, jadi banyak juga ya keuntungannya. Iya. Kalau jenis-jenisnya apa aja sih koperasi itu? Gimana kalau kita tanya teman kita? Ayo, yuk. Kak. Ya. Mau tanya dong, jenis-jenis koperasi apa aja? Nah, koperasi Indonesia menurut PP nomor 60 tahun 1959, yang pertama ada koperasi desa, yang kedua koperasi peternakan, yang ketiga koperasi pertanian, yang keempat koperasi industri, yang kelima koperasi simpan pinjam, yang keenam koperasi perikanan, nah dan yang terakhir koperasi konsumsi. Nah, buat pendirian koperasi bakal disampaikan nih sama teman kita yang satu lagi. Yuk ikutin. Pendirian koperasi. Pendirian koperasi adalah proses pembentukan suatu badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang atau kelompok usaha untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Berikut adalah ringkasan tentang proses pendirian koperasi. Yang pertama, membentuk kelompok pendiri. Proses ini dimulai dengan membentuk kelompok pendiri yang terdiri dari orang-orang dengan minat yang sama untuk mendirikan koperasi. Yang kedua, membuat rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen penting yang memuat visi misi, tujuan strategi, dan rencana keuangan koperasi. Rencana bisnis harus disusun dengan baik agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi anggota. Yang ketiga, membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah dokumen yang mengatur tentang tata kelola dan pengelolaan koperasi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus disusun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, mengajukan permohonan pendirian koperasi. Setelah semua dokumen terkait selesai disusun, langkahnya selanjutnya adalah mengajukan permohonan pendirian koperasi ke pemerintah setempat. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, koperasi dapat didirikan secara resmi. Yang kelima, mendaftarkan koperasi. Setelah koperasi didirikan, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan koperasi ke otoritas yang berwenang. Pendaftaran koperasi bertujuan memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi koperasi. Yang keenam, mengumpulkan anggota. Setelah koperasi didirikan dan terdaftar, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan anggota koperasi. Koperasi harus memiliki anggota yang aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Pendirian koperasi membutuhkan persiapan yang matang dan teliti
agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi anggota. Proses pendirian koperasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum.